Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kita yang membahas tentang degradasi moral yang ada di daerah Indramayu. Sebelumnya di sini kami akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Fian Ferdiansyah, dan Fadila Surya Harsono yang sedang berhalangan hadir. Nanti akan menyusul dan juga Raditya Pradipta, Muhammad Refilino Revansa, dan Hasan Al-Agay Al-Aliyin. Oke, judul untuk materi kali ini adalah degradasi moral remaja di Indramayu. Studi kasus judi online, pencurian barang, tawuran antar pelajar, dan penyalahgunaan narkoba serta miras. Latar belakang yang menjadi menurut hasil riset kami yang menjadi adanya semua faktor yang disebutkan tadi adalah percepatan percepatan terlalu cepatnya perkembangan teknologi yang mana kecepatan berkembangnya teknologi ini membawa dampak baik dan buruk terhadap tumbuh kembang remaja. Di sini yang menjadi fokus kami itu ada tiga permasalahan. Yang pertama, bagaimana bentuk degradasi moral yang terjadi di daerah Indramayu? Terus, apa penyebab maraknya judi online, pencurian barang, tawuran antar pelajar, dan penyalahgunaan narkoba serta miras? Yang ketiga, apa dampak dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi fenomena ini? Ya, lanjut. Nah, tujuan dari kita membuat makalah, tujuan dari kita membuat makalah dan presentasi ini agar kita dapat menyimpulkan tujuan kita, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk degradasi moral yang terjadi di daerah Indramayu. Yang kedua, menyajikan data kasus yang aktual sebagai studi kasus yang nyata. Dan yang ketiga, memberikan solusi yang relevan untuk bisa diterapkan. Oke, berdasarkan hasil analisis data yang telah kita survei, pada saat ini Indramayu sedang mengalami degradasi moral yang terjadi di kalangan remaja. Degradasi moral tersebut terjadi karena berkumpulnya para pemuda ini dengan orang yang jauh di dengan orang yang umurnya jauh di atas mereka. Jadi orang yang orang yang jauh orang yang umurnya di atas mereka ini menjadi salah satu faktor terjadinya degradasi moral yang ada di Indramayu karena biasanya orang yang nakalnya terlebih dahulu itu biasanya membawa para remaja ini untuk melakukan kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan. Dan juga menurut menurut sumber yang kami dapat bahwa pengepul togel online sebanyak 7 orang pelaku menyebarkan link togel online kepada masyarakat melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian setelah itu menyerahkan uang secara tunai kepada pengedar disertai nomor pasangan. Setelah itu pengedar merekap nomor nomor para pemasang untuk kemudian dipasangkan ke dalam link yang mereka gunakan. Jadi awalnya awalnya pemuda pemuda Indramayu itu bisa bisa apa ya bisa terjun di dalam degradasi moral itu penyebab salah satunya penyebab utamanya itu judi. Ketika ketika mereka judi otomatis mereka uang uang dari uang uang yang dimiliki mereka habis dan juga mereka pasti terbesit di pikiran untuk mengambil barang milik orang lain. Dan juga selain daripada itu ada juga yang melampiaskannya dengan mengikuti dengan mengikuti atau bergerombol membuat satu komunitas yang dimana komunitas itu menjadi geng-geng yang meresahkan warga. Ini dokumentasi yang saya ambil yang yang satu ini tertangkap jelas oleh oleh apa namanya
oleh salah satu tim investigasi kita bahwa ternyata judi online itu di Indramayu masih semarak itu. Dan juga tawuran bisa jadi salah satu faktor terjadinya tawuran akibat melampiaskan amarah mereka yang kalah di judi online tersebut. Daftar pustaka yang kita ambil ini dari beberapa sumber tentunya. Terus sesi kesimpulan, jadi degradasi moral di Indramayu bukan hanya masalah perilaku individual atau sekelompok remaja, melainkan persoalan struktural yang dimana untuk menghentikan kegiatan ini dan mencegahnya lebih jauh butuh beberapa beberapa kolaborasi untuk menangani kasus ini. Masyarakat berperan sebagai garda terdepan untuk bisa mengingatkan sesamanya ketika ada yang mengetahui salah satu orang yang melakukan kegiatan tersebut, dan juga masyarakat Indramayu ikut andil membantu program kepolisian untuk mengurangi judi online, pencurian barang, tawuran tawuran antar pelajar serta penyalahgunaan narkoba dan miras. Pemerintah di Indramayu juga berusaha untuk mencari cara bagaimana sistem kejahatan yang struktural ini bisa diselesaikan, berkolaborasi dengan Polres Indramayu untuk merubah masa depan Indramayu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dengan demikian, sudah terjadi kekompakan antara aparatur negara dengan masyarakatnya dapat menyelesaikan kasus yang sudah lama terjadi. Jadi sebenarnya akibat dampak dari perkembangan teknologi yang terlalu pesat dan cepat ini bisa bisa menjadi bisa bisa membuahkan hasil kepada remaja Indramayu, yaitu ada dua, bisa menjadi dampak yang baik. Dampak yang baiknya seperti apa? Dampak yang baiknya adalah terciptanya banyak media pembelajaran yang bisa diakses oleh si remaja ini. Jadi misal kita ingin membuat suatu proyek atau mengerjakan sebuah tugas, akibat dari teknologi yang berkembang pesat ini, jadi para pemuda bisa menggunakan apa ya, situs-situs pembelajaran ini di mana saja, kapanpun dan dimanapun dan kapanpun, dan juga mudah aksesnya, tidak seperti kita harus mengunjungi perpustakaan, meminjam buku, dan kita harus mengembalikannya lagi. Dengan adanya teknologi yang maju seperti saat ini, kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut untuk pembelajaran. Tapi ada juga dampak kejahatannya ketika kita sudah mulai, ketika ada salah satu orang yang mempunyai link, misalnya untuk judi ya. Jadi informasi link judi itu akan tersebar cepat, bisa melalui Instagram, WA, atau TikTok atau manapun itu. Makanya makanya mari kita bantu sama-sama jika ada yang menyebarkan informasi untuk judi online di WA, di IG ataupun di TikTok atau di media sosial lainnya, kita bisa mereport mereport apa namanya mereport postingan tersebut untuk segera di take down oleh pihak pemilik sosmed. Dan juga dampak buruk akibat perkembangan apa ya pesatnya perkembangan teknologi ini menjadikan menjadikan apa ya remaja-remaja yang ada di Indramayu bisa bisa terhubung secara cepat. Jadi tidak hanya di baiknya saja, tapi di buruknya juga bisa bisa menjadi apa ya bisa bisa apa-apa cepat gitu. Solusinya gimana? Solusinya kita harus mengedukasi di bangku-bangku sekolahan. Kita mengedukasi secara benar gimana cara menggunakan internet internet yang baik dan benar. Terus juga apa pemanfaatan internet untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk dia belajar, untuk dia mencari ilmu, dan untuk kegunaan lainnya yang lebih bermanfaat. Mungkin mungkin dari saya itu, barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Dan juga biasanya
sistem sistem degradasi moral yang terjadi di kalangan remaja ini biasanya terstruktur karena tadinya ada yang apa istilahnya ada yang bilangin kalau misal mau kayak gini itunya di sini. Jadi mereka ini mereka ini apa ya melakukan suatu kejahatan itu secara struktural. Terus gimana kita peran masyarakat untuk mencegah hal tersebut? Tentu saja dengan cara kita apa namanya? Kita menasehati dengan baik, kita aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang positif dan juga banyak banyak aspek yang bisa kita apa namanya kita lakukan untuk mencegah degradasi moral tersebut. Dan juga sebenarnya pada 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 tahun-tahun ini pemerintah Indramayu juga sudah menetapkan kebijakan-kebijakan yang yang dilakukan untuk apa ya untuk mencegah adanya kenakalan-kenakalan remaja yang nantinya akan lebih akan lebih parah lagi. Jadi apa ya? Sekarang pemerintahan pemerintahan dari Indramayu juga sudah apa namanya sudah memberikan regulasi untuk mencegah para remaja ini melakukan kenakalan yang lainnya. Tinggal kita masyarakat bagaimana untuk apa ya untuk membantu program pemerintah tersebut. Mungkin dari saya cukup itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 9, kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.